ini itu Pak, untuk profil. ada pertanyaan, barangkali sebentar saya baca supaya relevan ya dengan apa konteksnya. Ini dari Ibu Dewi, Pak. Mungkin boleh dijawab, Pak, ya, terkait bisnis makanan online ini, karena Bapak lagi sharing bumbu leluhur ini. Saya banyak menemukan Instagram yang followernya banyak dan sudah puluhan ribu, contoh bisnis makanan online. Mereka followingnya kok cuma sedikit, Pak. Ya, followernya banyak, followingnya cuma sedikit. Beberapa aja kadang nol. Bagaimana bisa begitu? Sedangkan apakah tepat untuk kita mencari follower, kita harus follow sebanyak mungkin supaya mereka notice bahwa kita ada. Artinya cukup clear ya Pak pertanyaannya Pak ya? Nangkep. Oke. Itu basically 2 pertanyaan. Mungkin saya bisa mulai jawab ya. Jadi pertama, kenapa kok jumlah following-nya user sedikit berbisnis itu macam-macam? Ada yang sedikit, ada yang nol, mungkin ada juga yang banyak. Terus pertanyaan kedua, apakah benar kalau kita itu ngejarnya harusnya follower? Kalau saya nangkep yang kedua seperti itu ya Pak Seni? Betul. Ngejarnya follower supaya kita follow mereka dulu supaya mereka tahu bahwa kita ada, supaya mereka follow kembali. Bagaimana? Ya. Jadi apakah benar kita ngejar follower dan apakah benar kalau kita itu harusnya follow orang supaya nanti mereka bakal follow kita? Oke. Jadi pertanyaan pertama, kok bisa ada user yang followingnya kecil? Ini tidak ada ilmu atau rocket science yang gimana untuk menjawab sih. Kalau ditanya apakah kok bisa ya mereka followingnya kecil? Ya bisa. Berarti mereka nggak follow siapa-siapa. Atau mereka mengunfollow yang sudah mereka following. Tapi mungkin ada pertanyaan yang lebih penting. Sebetulnya kalau jumlah following-nya itu sampai ribuan bahkan, itu bagus atau jelek? Itu yang biasanya ujungnya jadi pertanyaan berikutnya. Saya jawab dulu, satu-satunya kejelekan bahwa kalau angka follow-nya tinggi itu hanya satu. Anda nggak bisa follow lagi. Setahu saya, kalau nggak berubah, ability untuk following itu mentok di angka 7.000 sekian. Masing-masing user ada bedanya. Tapi begitu masuk angka 7.000, biasanya Anda sudah nggak bisa follow siapa-siapa lagi. Udah itu aja. Kalau secara proses bisnis, terus terang. Jadi kalau teman-teman Instagram pribadi atau Instagram akun bisnis sama ya Pak? 7.000 tadi ya kurang lebih sudah nggak bisa follow. Sudah dibedakan. Akun Instagram, jadi Instagram ada 3 kan sekarang. Instagram biasa, Instagram for business, sama Instagram for creator. Nah, bedanya apa? Bedanya itu adalah baik bisnis maupun creator itu nanti akan mendapatkan insight yang berbeda. Jadi gambarnya dua-dua dapat grafik, tapi isi grafiknya yang berbeda. Kalau pribadi nggak dibuka sama sekali. Kenapa kok dia membedakan ini? Karena ujung-ujungnya nanti supaya user-user ini menggunakan ads. Udah itu aja. Kalau yang limit komen, limit like, limit follow untuk memfollow orang itu dari mana? Itu dari keaktifan. Jadi ini kemudian saya mencoba menjawab pertanyaan pertama. Menjawab pertanyaan kedua. Apakah benar kalau kita kerjanya itu follower? Kita semua akan mengejar supaya kita punya audiens yang tinggi atau jumlah follower yang tinggi. Tapi salah apabila Anda berusaha melihat sebuah akun itu dari jumlah followernya. Karena baik ini agak bypass ya. Jadi nanti di belakang sebenarnya saya jawab. Jadi sebenarnya yang disebut raja dalam Instagram itu adalah engagement rate. Engagement rate. Bukan jumlah follower banyak, dia rasanya jumlah follower itu bisa beli ya Pak ya katanya ya Pak ya. Oh, itu nanti saya jawab yang bahas ini. Jadi gini, engagement rate itu adalah jumlah dari like Anda berapa. Ini saya highlight ya. Jadi like-nya 104, komennya 2. Jadi kalau masing-masing sekarang buka Instagram kan ada like, ada komen, ada save kalau tidak salah. Jadi gambarnya itu kayak bookmark-nya buku gitu. Like ditambah komen ditambah save dibagi 100. Dibagi jumlah follower dibagi 100, sorry. Jadi maksudnya gini, kalau engagement rate Anda tinggi, like dan komen Anda tinggi, berarti audiens Anda pasti tinggi. Karena konten Anda menarik. Jadi ujung-ujungnya yang harusnya difokuskan untuk bermain Instagram itu adalah buat konten. Kalau Anda buat konten menarik, orang pasti mau follow. Bukannya Anda punya follower banyak, terus konten Anda menarik. Kalau perlu pembuktian terbalik aja, sebutlah beberapa username yang Anda merasa termasuk sukses, followernya tinggi, maka saya sebut rate like dan komennya yang paling benar itu harusnya 5-10%.
Jadi kalau followernya 15.000, Oke. 15.000 itu 10%-nya kan 1.500. Ya 1.500. Ada nggak dia like-nya 1.500? Ada nggak dia komennya, atau like ditambah komen 1.500? Karena saya tahu, kalau like-nya sudah puluhan ribu, tapi like-nya itu 1, 2, komennya 1, ya berarti followernya bukan 15.000, followernya ya 1, 2 itu. Jadi itu juga menjawab ke pertanyaan Pak Cindy. Ada ya jasa jual beli follower? Ada, banyak. Gunanya apa? Gunanya ngedein angka ini doang. Ingat bahwa sebenarnya kalau dalam bisnis, follower ini adalah menciptakan leads Anda. Kalau di marketing funneling, ini orangnya aware, sudah masuk ke fase awareness. Jadi pertanyaannya kan bagaimana cara menggodok supaya follower ini akhirnya convert. Kalau Anda beli follower, kelihatannya jumlahnya banyak, tapi itu tidak akan bakal ada yang beli. Mereka kok cuma angka doang, usernya palsu doang, plus itu akan dihabisi oleh Instagram sendiri dalam waktu jam, hitungan jam. Instagram sudah tahu caranya menentukan yang mana yang follower asli dan palsu. Jadi Anda beli follower jam 11, Pak Sandy beli follower jam 11, jam 12 siang pasti followernya naik. Tapi saya tanya, jam 4, jam 5 sore, sudah habis. Pasti turun. Karena behavior-nya nggak masuk akal.